wisata.id sudah kebeli orang ini. Nah ini terkait SEO, saya nggak bahas SEO-nya ya, tapi saya bahas gimana caranya teman-teman bisa beli domain itu aja. Sebenarnya sangat gampang, tinggal create account ya kan, terus beli domain, bayar, ya udah gitu aja. Nah di pertemuan selanjutnya hari Kamis nanti kita akan lakukan setup ya. Jadi untuk saat ini yang penting teman-teman bisa beli domain itu aja. Terserah mau beli domain di sini, di Niaga atau di ID web host gitu ya. ID web host bisa juga di Niaga tadi sudah. Niaga di Exabyte juga ada, di rumah web juga ada. Banyak sekali pilihannya. Silakan aja beli domain di mana aja bebas. Cuman pesan saya satu. Usahakan jangan beli domain sama hostingnya itu jadi satu ya, karena kita bukan sewa hosting kayak gini, bukan beli hosting, tapi kita akan sewa VPS ya kan, sewa VPS. Anggapannya gini, teman-teman itu sudah bekerja di perusahaan misalnya, terus sudah develop aplikasi. Nah sekarang tugasnya teman-teman adalah naruh aplikasi yang sudah di-develop tadi ke server. Itu bagaimana ya. Jadi anggapannya kayak gitu. Ini kita pakai cara yang anggap aja on-premise dulu ya, servernya on-premise, jadi bukan cloud. Kalau nanti cloud juga beda lagi perlakuannya. Nah ini kita berasumsi bahwa perusahaan itu punya server, terus tentunya ada domain ya, nanti ada pointingnya juga di sana. Cuman itu aja. Jadi silakan beli domain sebelum hari Kamis. Domainnya apa aja bebas. Domain nggak mahal kok. Ada yang 14.000 tadi kan, 14.000 sama VPN ya sekitar berapa? 15.500 ya. 15.600 atau berapa tadi? Itu dulu. Yang pertama satu beli domain. Yang kedua adalah sewa VPS. Nah sewa VPS ini hampir sama. Hampir sama saja, cuman nanti yang saya syaratkan itu adalah teman-teman VPS-nya jangan yang Windows ya, tapi yang Linux aja. Yang Linux, misalkan di Niaga juga boleh. VPS ini ada yang mulai harga 90.000, terus VPS atau bisa browsing aja VPS Indonesia, kira-kira yang murah di mana. Exabyte ini kayaknya juga murah. VPS Linux ada mulai 50.000 ya. 50.000. Nah itu aja. Mungkin kalau di luar bisa pakai footer atau DO ya. DO juga bisa. Kalau di sini mulai dari $5 ada, tapi pembayarannya nggak bisa rupiah. Pakai PayPal bisa, kartu kredit juga bisa, kartu debit harusnya bisa. Nah ini ya kan bisa create. Kalau di DO nanti bisa langsung create. Pilihannya ada banyak distro Linux-nya. Pilih aja yang paling murah, misalkan $5. Usahakan yang data centernya terdekat aja Singapura, biar performanya nggak terlalu buruk atau lemot ya kalau diakses dari kita. Kita kan di Indonesia, kalau ngakses ke Singapura kayaknya masih sangat dekat. Kalau dengan Jakarta mirip-mirip aja. Bahkan seringkali saya nyoba itu justru lebih cepat yang di Singapura. Mungkin itu aja materi hari ini. Saya nggak terlalu banyak karena ada beberapa hal. Jadi pesan saya beli domain sama sewa VPS, terserah di mana saja, pembayarannya metode apa saja. Gitu. Kalau di Indonesia lebih mudah, kalau di luar negeri agak lebih ribet, tapi biasanya performa jauh lebih lebih baik. Ini contohnya aja. Kalau VPS di Niaga itu saya nggak bisa, misalkan sama-sama CentOS-nya ya. VPS di Niaga itu saya kesulitan yang terakhir itu ketika dulu sebelum pindah ke luar itu saya sulit untuk setting SE Linux-nya karena di
Niaga itu basisnya OpenVZ virtualisasinya. Jadi ketika saya mau install mau mengaktifkan SE Linux-nya itu nggak bisa. Itu contohnya. Ya banyak sih kelebihannya yang di luar. Misalkan mau pakai GCP gitu bisa. GCP. Misalkan di GCP ya tinggal nanti create VM gitu aja. VM instan. Itu bisa juga di GCP. Create VM instan. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Atau sekarang ada yang sudah siap dananya untuk beli, nanti bisa saya bantu untuk gimana ya? Saya pandu lah. Kalau yang sudah punya domain silakan dibuat subdomain aja. Yang penting satu tadi VPS-nya jangan hostingan cPanel gitu ya, karena nanti akan berbeda settingan-settingan lain. Biar kalian punya pengalaman setting dari nol juga. Kalau di GitLab itu juga banyak sih sebenarnya yang menyediakan JJD-nya, jadi langsung nggak perlu setup server, tapi kalian akan kesulitan nanti ketika menemukan kasus harus setup di on-premise ya, server sendiri gitu akan kesulitan. Jadi kita belajar yang di arah sana, yang on-premise dulu. On-premise-nya kita sewa VPS. Kira-kira gitu teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Pak, mau nanya Pak. Iya. Ya, kan saya udah beli di Cloudhouse itu. Ya. Itu maksudnya hitungannya 68 per jam itu per kita akses atau dia terus running gitu Pak? Terus running, walaupun servernya di shutdown, dimatikan, itu tetap running. Oh, oke. Jadi di shutdown atau selama belum dihapus loh ya. Kalau dihapus itu sudah nggak bayar, dia nggak dihitung. Kalau masih di create ya kan, misalkan itu nanti tetap berjalan. Estimasinya 50.000 per bulan. Nah ini ada juga servernya yang kayak gini kan, ada pakai WordPress, tapi bukan ini, tapi usahakan kayak menemukan server biasa gitu loh ya, setup server biasa. Nanti ada setting hari Kamis lah, nanti kita perlu setting apa. Kalau pakai PHP ya harus diinstal PHP-nya dulu. Kalau pakai web servernya Apache ya harus install Apache-nya dulu gitu kan ya. Itu nanti yang akan kita bahas di hari Kamis. Cuman harapan saya sekarang beli dulu, kami sudah ready. Ini cuman enggak kalau saya cek kayaknya nggak valid juga ini. Kalau dengan spek kayak gini di DO itu $5 kok. Saya tadi sudah coba cek. Kayaknya perbandingannya dia nggak update. Ini kan dia 1 core, RAM-nya 1 GB, storage-nya 20, itu kan 6,8 ya. Di DO bisa lebih murah, kayaknya $5 deh. Atau coba kita cek aja. Filter juga murah, cuman filter nggak bisa setting SE Linux. Nah ini 1 GB RAM-nya, 1 CPU-nya, storage-nya 25, lebih besar dari ini. Ya kan? Ini misalkan 25, oh ternyata nggak ada. Itu dia $5. Ya. Itu aja sih, kayaknya nggak jauh beda. Cuman kalau di sini nggak bisa nerima rupiah gitu aja. Kalau di Cloudhouse rupiah bisa kan ya Mas? Bisa Pak, kemarin ngecek di situ soalnya apa
Kalau top up 50 dapat 50 lagi gitu, Pak. Jadi ke situ Oke, aja gitu, jadi murah kan. iya, ya nggak apa-apa, silakan. Bebas, saya nggak harus pakai apa harus niaga atau harus pakai DO, enggak, bebas saja. Itu OS-nya pakai apa? CentOS. Oh, belum saya install Pak, cuman masih belian nanti aja bareng-bareng. Oh gitu. Iya. Karena nanti tentunya gini, makanya saya nggak buat tutorial. Karena kasusnya akan macam-macam, ya kan. Ada yang nanti ternyata installnya di apa beli VPS-nya di niaga. Nah, berarti kita coba selesaikan niaga. Terus misalkan tadi masnya di Clubhouse kan, kita nanti akan selesaikan di sana. Nah nanti teman-teman yang lain yang nggak share screen gitu ya, yang sama tinggal ngikuti aja. Gitu. Ya semoga nggak terlalu banyak pilihan, nggak terlalu banyak perbedaan lah. Kalau sesama distro Linux sih bersama, cuman menu di penyediaannya aja yang kemungkinan berbeda. Domain sudah beli ya, Mas Rifki? Iya sudah Pak. Domain sudah. Beli berapa kemarin domainnya? Ya, 11.000 cuman Pak. 11.000. Iya total kemarin 70-an udah sama pajak. Tapi jadi di konsolnya nanti 100. Ya. Oke, sudah murah meriah itu. Iya Pak. Ya kan? Sebelumnya sudah pernah setup ke server production? Kalau dari nol nggak pernah sih Pak. Oh gitu. Iya. Yang dimaksud nggak dari nol itu yang mana? Nggak pernahnya langsung beli apa? Yang cPanel buat WordPress gitu langsung. Nah, itu beda, Ya, beda. Nah, beda. Kalau itu kita sudah diarahkan foldernya khusus itu saja gitu, kayak gitu. Sukses Pak. Oh, okay. Alhamdulillah, siap, mantap. Oke, sorry ada iklan. Ya nggak apa-apa. Jadi itu gambarannya Mas Rifki ya. Jadi kita akan beda dengan kayak setup WordPress di cPanel gitu, sangat berbeda sekali. Ya. Aplikasinya pakai apa? Di develop pakai apa? Oh, enggak. Oh, kalau yang sekarang Pak, ya sekarang Laravel ya Pak. Oke. Kalau yang dulu cuman ya WordPress. WordPressan, beda nanti. Beda iya, nanti. Pak, beda. Perlakuannya termasuk apa yang harus kita perhatikan itu tentu akan berbeda. Coba Laravel jalannya di port berapa? Gimana Pak? Port berapa jalannya? Kalau di localhost biasanya kan 8.000-an. 8.000 ya kan. Terus bagaimana domain itu nanti bisa mengakses tanpa harus user misalkan beli domainnya apa? Beli domainnya kemarin MyID sih Pak. Bukan, maksudnya nama domainnya apa? Domainnya apa? Nama Rifki saya atau ya, Rifki.myid ya? Iya. Nah, itu nanti bagaimana aplikasi itu bisa jalan ketika orang hanya ngetik rifki.my.id itu ya. Itu yang akan kita bahas nanti seluk-beluknya di sana. Ya, terus nanti ketika aplikasinya ada yang perlu ditambah, ya codingnya di lokal, nanti di push lagi ke repo, ya kan, masih manual, masuk ke server, ngepull lagi, nanti kayak gitu. Itu gambaran umumnya kayak gitu. Kalau yang sudah siap domain sama server, saya rasa udah bagus lah. Nah, yang lain-lain gimana? Apakah ada kendala kira-kira ketika saya syaratkan untuk beli domain sama VPS, sewa VPS? Kalau nggak ada hari ini mungkin kita singkat aja. Gimana? Masih ada yang mau ditanyakan nggak hari ini? Mas Lutfi gimana? Aman ya? Ya nggak aman-aman juga sih kayak Pak. Kenapa? Kayaknya nanti baca-baca lagi kayak. Sudah beli domain? Belum sih Pak. Belum. Ya tinggal kayaknya ada masih nggak tahu tempat belinya Pak.
VPS. Ya kalau domain bisa di Niaga bisa. Terus atau di ID Cloud Host itu kan ada temannya Mas Rifki. Terus kalau VPS Mas Rifki di sana tapi belum setup WS-nya kayaknya ya. Kalau di DO gitu. Kalau di DO ya tinggal kita create aja kayak gitu. Cuman pembayarannya dia nggak terima rupiah. Pertanyaannya satu, kalau kita mau jadi developer profesional gitu ya, walaupun kita kerja di mana, contohnya gini lah, saya kerja di Umer, saya mengerjakan aplikasi-aplikasi di Umer, Siakat dan lain sebagainya. Tapi saya masih tetap sewa server untuk proyek saya di luar, ya kan. Saya punya domain, saya punya server, tujuannya apa? Untuk belajar, untuk tes ketika saya presentasi produk ke klien gitu. Misalkan kayak gitu. Tujuannya ke sana. Jadi sebelum ditarik ke production itu saya sudah ada server untuk testing. Kalau itu tadi siap Malang Kota. Sama persis. Karena beda server aja. Nah itu nanti ketika sudah punya pengalaman di sini nanti akan semakin bagus ditingkatkan ke arah kontainer, misalkan Docker gitu ya, Docker, terus ke Kubernetes dan lain sebagainya. Infrastrukturnya macam-macam sebenarnya. Cuman kita awali dulu dari yang konvensional biar arahnya tahu, seluk-beluknya juga tahu, security-nya juga tahu. Tinggal dieksekusi aja. Itu kira-kira Mas Lutfi. Ini aja, ATM-nya ada logo Visa-nya enggak? Punya mobile apa? ATM apa aja? Pakai BNI Pak, cuman nggak tahu ada visanya Pak. Kayaknya nggak ada sih Pak. Kayaknya BNI enggak ada. Iya. Nah, itu terbatas. Kalau mau daftar di DO dia harus ada ininya Pak. Kalau saya DO itu saya bayarnya pakai PayPal. Cuman PayPal kan saya konekkan, saya hubungkan dengan kartu debit yang ada logo Visa-nya. Saya pakai Permata. Saya dulu daftar Permata. Nih. Saya dulu daftar di bank, langsung ke Permatanya. Deposit minimal 50.000, saya berikan 50.000, gratis 50.000, langsung saldo saya 100. Ya, promo kayak gitu. Nah ini ada logo Visanya. Minta ATM yang ada logo Visanya. Tapi kalau sudah punya ATM yang ada logo Visa, itu jangan difoto ya. Difoto terus kode di belakangnya juga diberikan ke orang, jangan. Nanti kesedot teriak-teriak, oh saldo saya habis gitu. Itu perlakuannya beda dengan kartu debit yang GPN. Kalau GPN nggak ngefek sih. Kalau yang Visa sama Mastercard itu bisa digunakan untuk pembayaran di luar. Hampir sama kayak kartu kredit, cuman di kartu debit ini kita bisa kendalikan saldonya. Misalkan saldo kita kurang dari 50, terus kita beli yang harga 100 gitu ya nggak mau. Tapi kalau kartu kredit ya tetap mau aja, tinggal nanti tagihannya di belakang. Bedanya itu aja sih Mas. Termasuk kalau mau daftar di GCP sini, GCP, itu ada gratisan $300 kok kayaknya. Cuman aktivasinya ya tetap perlu tetap perlu ini ngelink ke kartu kredit atau kartu debit. Nah ini kebetulan saya akun lama nggak ngelink kemanapun masih bisa. Dulu awal-awal saya nggak ngelink bisa, cuman karena kebutuhan akhirnya saya link ke Permata juga untuk pembayarannya. Ya walaupun nggak banyak, tapi mereka tetap memerlukan kayak gitu. Ini contoh aja sih di GCP. Di GCP kita bisa banyak, misalkan beli VPS termasuk nanti kegunaannya ketika kita memanfaatkan
Google Login ya. Google untuk login Google kayak gitu. Nah, kita perlu API-nya juga dari GCP. Gitu kira-kira. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Yang penting dicoba dulu lah ya. Bebas bagaimana aja, yang penting ada. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Sepertinya nggak ada yang ditanyakan ini. Cukup kayaknya Pak. Nanti mungkin sisanya di grup Pak. Di grup, Pak. Pas ada Oke. problem. Kalau nggak ada yang ditanyakan berarti cukup dulu ya hari ini. Bisa rebahan lagi sambil browsing-browsing mana yang lebih murah gitu ya. Nah, jangan lupa dieksekusi. Nanti ketemu lagi kita di hari Kamis. Persiapkan. Kalau sudah install OS-nya jangan lupa disimpan ya. Kayak apa, IP-nya berapa, terus usernya apa, passwordnya apa, jangan sampai lupa. Nanti kalau lupa tanya saya ya, saya nggak tahu juga gitu. Oke, gitu aja. Hari ini saya akhiri. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.